Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anastasia, NIM C0D023046. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Kita membahas tentang apa itu definisi dari penyusutan. Secara umum, penyusutan didefinisikan sebagai sebuah akumulasi biaya yang akan dialihkan atau dialokasikan sebagai aset tetap dalam kurun waktu atau periode tertentu. Penyusutan pun dapat diartikan sebagai salah satu hal yang bisa mengubah biaya sebenarnya atau asli dari fixed asset atau aset tetap. Sebagai contoh, gedung-gedung pabrik, mesin produksi, hingga alat-alat kerja yang termasuk beban selama masa manfaat yang dimiliki dari aset tetap terkait, di mana beban yang dimaksud dapat mempengaruhi hasil laba bersih lantaran ditetapkan sebagai beban biaya ataupun pengeluaran pada laporan keuangan. Selanjutnya, metode penyusutan. Terdapat beberapa metode penyusutan yang umum digunakan, antara lain A. Metode garis lurus. B. Membagi nilai aset dikurangi nilai residu dengan umur ekonomis aset untuk mendapatkan beban penyusutan setiap tahun. C. Metode saldo menurun. D. Menghitung penyusutan berdasarkan persentase tertentu dari nilai buku aset setiap tahun. E. Metode jumlah angka tahun. F. Mengalokasikan beban penyusutan yang lebih besar di awal masa manfaat dan semakin kecil di akhir masa manfaat menggunakan proporsi angka tahun. G. Metode satuan hasil produksi. Dan H. Menghitung penyusutan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi atau digunakan oleh aset tersebut. Selanjutnya, dasar penyusutan. Dasar penyusutan adalah nilai yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan. Secara umum, dasar penyusutan dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai perolehan, di mana biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset. Selanjutnya, nilai residu, yaitu nilai sisa yang diperkirakan aset akan memiliki di akhir masa manfaatnya. Terakhir, umur ekonomis, yaitu perkiraan berapa lama aset dapat digunakan secara efektif. Beban penyusutan setiap tahun dihitung dengan membagi selisih antara nilai perolehan dan nilai residu dengan umur ekonomis aset. Selanjutnya, harta yang dapat disusutkan. Yang pertama, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya, memiliki suatu masa manfaat yang terbatasi. Berikutnya, ditahan oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Sedangkan menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, harta yang dapat disusutkan adalah semua harta yang berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, kecuali tanah. Dengan demikian, menurut pajak, harta yang dapat disusutkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tarif penyusutan. Berikut tarif penyusutan. Kelompok harta berwujud, bukan bangunan. Kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun. Penyusutan berdasarkan ayat 1 25%, penyusutan berdasarkan ayat 2 50%. Kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun. Penyusutan berdasarkan ayat 1 12,5% dan penyusutan berdasarkan ayat 2 25%. Kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun. Penyusutan berdasarkan ayat 1 6,25% dan penyusutan berdasarkan ayat 2 12,5%. Kelompok 4 20 tahun. Masa manfaatnya, penyusutan berdasarkan ayat 1 5%, penyusutan berdasarkan ayat 2 10%. Selanjutnya, ke kelompok harta berwujud bangunan.
Permanen masa manfaatnya 20 tahun, penyusutan berdasarkan ayat 15%, dan tidak permanen 10 tahun, penyusutan berdasarkan ayat 1-nya 10%. Harta tetap berwujud yang dapat disusutkan digolongkan menjadi dua golongan, yaitu golongan harta bukan bangunan dan harta golongan bangunan. Golongan harta berwujud bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok 1 adalah kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Dan kelompok 4, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Sedangkan golongan harta berwujud berupa bangunan terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama, kelompok bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat 20 tahun, dan kelompok bangunan tidak permanen yang mempunyai masa manfaat 10 tahun. Baiklah, selanjutnya waktu dilakukannya penyusutan. Yang pertama, pada bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua, pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro rata. Dan yang ketiga, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dan yang keempat, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan, yakni saat mulai berproduksi dan bukan saat diterima atau diperolehnya penghasilan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki tentang amortisasi. Definisi amortisasi. Pada umumnya, amortisasi merupakan sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu atau periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Sebagai contoh, pembayaran yang dilakukan atas tagihan atau tunggakan bulan pada kredit, baik kendaraan, pinjaman KPR, hingga pinjaman kartu kredit, serta pembayaran sejenis lainnya. Dalam hal perhitungan amortisasi memiliki perhitungan khusus. Kendati demikian, angka pembayaran atau cicilan diharuskan lebih besar daripada pokok pinjaman yang ditanggung oleh peminjam. Dengan kata lain, amortisasi dilakukan dalam angsuran bertahap agar terlunasi peminjaman atau cicilannya. Harta tak berwujud yang dapat diamortisasi. Harta yang dapat disusutkan adalah harta tak berwujud atau intangible asset. Yang dimaksud harta tak berwujud adalah harta tidak lancar yang tidak berwujud dan nilainya tergantung pada hak-hak dinikmati pemiliknya. Ciri khas harta tak berwujud yang paling utama adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Menurut pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, harta tak berwujud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harta tak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan perlakuan pencatatan terhadap harta tak berwujud sama dengan perlakuan akuntansi terhadap harta berwujud. Sedangkan perlakuan pencatatan terhadap harta tak berwujud sama dengan perlakuan akuntansi terhadap harta berwujud. Yang pertama, harta tak berwujud dicatat sebagai harga perolehan pada tanggal diperoleh. Yang kedua, harta tak berwujud sama dengan jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar dari harta yang diperoleh. Yang ketiga, metode amortisasi adalah garis lurus kecuali kalau ada yang lebih sesuai.